Di video ini saya bakal membahas bagaimana cara untuk mengelola dana untuk trading ketika Anda itu masih UMR. Oke, kita masuk ke chapter yang pertama, atur modal yang realistis. Trading di sini sebenarnya bukan masalah gede-gedean modal. Modalnya gede, nggak punya skillnya sama aja. Tapi sebenarnya seberapa bisa kamu itu stay dan konsisten di market, itu yang dicari sebenarnya. Modal gede nggak punya skill, pokoknya masuk jadinya judi nanti. Nah, kita contohkan aja sekarang gaji UMR ya, gaji UMR itu 3 juta, segini aja 4,5 juta gitu guys, biar gampang saya hitungnya. Oke, nasional 4,5 juta. Nah, disisihkan 10% aja untuk trading. Kenapa saya bilang disisihkan 10%? Karena gini, ada beberapa aspek yang kita butuhin, yaitu kehidupan sehari-hari kita butuh, kemudian simpanan juga butuh. Tiba-tiba contoh nih, rumah roboh atau sakit yang nggak cover, terus apalagi lah pokoknya banyak, ada orang tua lagi minta uang dan lain-lain, itu kita masih aman, masih punya simpanan di situ. Jadi menurut saya kalau masih UMR nggak usah tinggi-tinggi untuk gaya hidupnya, paling di 40%-nya cukup. Kalau kurang ya tambahin dikit situ. Kemudian investasi yang menurut saya investasi ke leher yang ke atas, kemudian 10% untuk investasi yang memang menang untuk investasi, entah itu beli Bitcoin, entah itu beli saham dan lain-lain. Pokoknya beli terus biar gampang. 4, 5, 6, 7. Kemudian 10% atau di 20% untuk simpanan jaga-jaga dana darurat. Kalau saya bakalan saya lebihin yang kedua tadi, yaitu leher ke atas, itu bakalan saya banyakin, banyak beli buku, banyak belajar. Kalau ada contoh nih, oh sekarang ada ChatGPT ini lagi bagus nih kayak gini-gini, harus saya bakalan beli. Saya bakalan langganan ChatGPT untuk bisa belajar dari sana. Siapa tahu skill tersebut bisa menaikkan income saya. Itu nanti kita bakalan bahas lanjut. 10% itu hanya 450 Pak, nggak ada untungnya ini. Berarti sekitar di 30 dolaran ya. Oke, 30 dolar di sini berarti fokusnya bukan cari bagaimana cari 30 dolar menjadi 30 juta gitu. Bisa aja. Tapi ya wes habis nanti. Soalnya takutnya ketika ini habis, Anda itu mengambil dari sini. Ini diambil, habis itu nggak punya tabungan, itu susah. Kemudian karena ada kebutuhan lebih, akhirnya pinjem bank dan lain-lain, malah susah nanti. Nggak usah. Saya juga pernah soalnya seperti itu. Grow aja kecil, ini bisa pakai akun Sen. Jadi pakai akun Sen aja, berarti modalnya jadi 3.000. Grow aja kecil-kecil, 5% aja per bulan udah oke. Setelah oke, 5% per bulan itu oke. Hitung persentase, bukan uang. Oke, hitung persentase per bulannya dulu. Nah, kemudian latih disiplinnya. Oke, saya segini pelan. Setiap bulan kan mendapatkan gaji segini. Nah, berarti setiap bulan 10% ini dimasukin lagi tuh. Masukin lagi 30 dolar, masukin lagi 30 dolar. Seperti itu. Ya. Nanti kita bakalan bahas, kita masuk ke chapter yang kedua, bangun skill terlebih dahulu. Nah, modal di sini ini sebenarnya bisa dicari, oke? Kalian kerja itu bisa dicari. Oh, saya nggak punya kerjaan, banyak. Kalau mau kerja kasar juga banyak. Nah, skill di sini bukan dicari tapi dilatih. Modal besar nggak punya skill, habis. Nah, skill di sini itu meliputi technical, itu pertama. Oke, kalau kalian masih bingung technical, sebenarnya technical itu sangat simple. Kalian nggak perlu bayar kursus mahal-mahal, serius. Nggak usah bayar kursus mahal-mahal. Kelihatan contoh di SCCPY sekarang itu tren sedang turun, kelihatan turun, nggak usah kalian bayar kursus mahal, ini kelihatan turun, atau bayar indikator yang mahal, nggak usah, ini turun kelihatan. Berarti kita cari sell posisi, ya enggak, di mana ya, coba turun naik, berarti kemungkinan akan turun. Oke, di mana kita bisa sell posisi? Tak cari lah, mungkin di area 61,8. Oh, di sini nih bagus nih. Oke, di sini area bagus nih, ada resisten atau support yang kuat. Ya udahlah. Nanti kalau udah masuk ke sini saya mau sell. That's it. Simple. Gak usah buang-buang uang untuk kursus yang lumayan mahal untuk ngajarin kalian support dan resisten seperti ini. Mending cari yang bisa support lebih. Maksudnya lebih di sini itu support, contoh saya pengen belajar bagaimana kasih sebenarnya nerapin machine learning ke trading. Oh, itu penting banget.
atau cara prompting yang bagus AI supaya saya bisa masukin itu supaya trading saya bisa lebih bagus. Karena semua technical analysis sudah kita share di YouTube gratis. Kalian bisa cek di sini technical analysis dari nol di sini. Udah itu aja udah cukup. Oke. Nah, kemudian skill di sini selain technical analysis pastinya ada namanya skill ngatur resiko. Oke. Jadi contoh modal 400 atau modal $30, kalau sekali rugi ya rugi di 30 sen, berarti di 30 sen sekali rugi. Jadi kalian dikasih kesempatan 100 kali loss terus menerus. Oke, itu nggak mungkin. Jadi kalau orang margin call itu berarti resikonya terlalu besar, turunin aja. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita punya skillnya, itu bisa konsisten terus menerus. Bagaimana caranya? Jaga psikologinya. Itu doang. Kemudian kita masuk ke chapter yang ketiga, tambah income, tambah modal. Yang saya jelasin tadi, UMR ya gajinya kan tepat segitu-segitu aja, tapi bisa yaitu disisakan uangnya untuk investasi. Untuk ini dikit pak, pelan-pelan aja, it's okay. Semakin lama kita taruh, contoh 10% kan cuma 30%, $30 tuh kita masukkan lagi bulan depannya $30, masukkan lagi $30, sambil ini growing 5% tiap bulan. Bayangin, itu lumayan loh, itu benar-benar lumayan loh. Jadi jangan ngeremehin, karena emang gajinya masih kecil, jadi ya harus gitu dulu, udah pelan-pelan. Kalian udah dapat gaji UMR, pastiin kerjanya itu juga dapat skill juga untuk nambah. Jadi contoh teman-teman kerja sebagai editor, ini kan berarti bisa di luar bisa cari tambahan ngedit, maksudnya gitu loh. Ini untuk tambahan itu juga bisa. Makanya ketika contoh nih, saya dulu itu kerja di Australia sampai 3 kerjaan, 2 kerjaan itu udah biasa di sana. Pagi siang malam kerja, trading, istirahat, pagi siang malam kerja, masih muda, masih diajar. Nah, orang-orang di sini 8 jam aja udah wah capek aku gitu. Padahal di sana itu terus. Nah, itu kebiasaan sampai sekarang. Jadi kalau misalkan sudah selesai kerja, lanjut tambahan. Sabtu Minggu ngapain? Lanjut lagi, cari lagi tambahan supaya ini biar jadi lebih besar, investasi jadi lebih besar, ilmu yang dikeluarin untuk ilmu itu jadi lebih besar. Jadi teman-teman bisa punya akses yang lebih bagus nanti. Jadi gitu, tambah income dan tambah modal yang penting. Nah, kita simulasikan aja ya sebenarnya. Oke, kita simulasikan 450.000 per bulan itu kalau di total selama 11 bulan itu teman-teman udah bisa nyimpen di 5.400.000. Lumayan. Kalau ini kenaikannya 5% tiap bulan, 5% tiap bulan itu menjadi 7.528.43, dimana mendapat keuntungan di 21.20.843. Nah, segini lumayan loh. Lihat, lumayan. Jadi trading ada, investasi pun masih tetap jalan. Hasil dari trading ini diapain? Ya bisa lagi ini diputar lagi di investasi, boleh, monggo, terserah. Yang penting kalau kita udah punya skill untuk cari uangnya itu gampang. Chapter yang terakhir yaitu mindset yang benar. Kebanyakan orang trader itu pengen cepat, lumayan kaya, cepat kaya, cepat. Itu menurut saya bukan mindset yang salah, tapi kurang tepat. Karena cepat di sini menurut saya oke. Cuma gini, kalau di trading di sini dibuat cepat habis nanti. Itu yang bikin susah di situ. Kita bisa habis di sini. Karena mindset yang benar itu sebenarnya sabar. Kalau emang kemampuannya segitu ya segitu. Kalau pengen naikin penghasilannya berarti naikin income-nya. Kalau itu trading sesimpel itu sebenarnya. Kemudian naikin skill-nya, nanti tradingnya juga naik. Karena kita itu gini, jangan trading ketika kita masih kesulitan. Kalian itu nggak punya kerjaan, mau trading pakai modal orang. Nah, itu malah salah besar menurut saya. Trading itu ketika kita udah nyaman, hidup udah nyaman, barulah kita sisihin sedikit untuk trading. Itu menurut saya yang cocok. Oke? Tambah income-nya. See you next video.